Jauh dari hiruk-pikuk kota, Desa Wini terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Di wilayah yang indah ini, rupanya kematian sempat jadi momok menakutkan akibat penyakit diabetes mellitus yang banyak diderita warga Desa Wini. Namun, sosok penolong hadir dengan sebuah inovasi guna mencegah kematian dan amputasi pasien diabetes mellitus. Dialah Adrianus Jennifer Hakiton Besi atau biasa disapa Ivan. Pria kelahiran 26 April 1990 ini merupakan perawat di Puskesmas Wini. Inovasinya bernama Gercap Sero Pasukan, gerakan cegah amputasi bagi pasien ulkus diabetes di kampung perbatasan. Sejak diterapkan pada awal 2022, terbukti telah memberi kesembuhan pada pasien diabetes mellitus. Upaya promotif dan preventif gerakan tersebut makin dimaksimalkan dengan sosialisasi dan edukasi di Posyandu. Tak kenal lelah, Ivan juga mendatangi rumah-rumah pasiennya satu persatu. Om Nensi, habis ini kami mau periksa laboratorium, periksa darah dulu. Periksa darah untuk cek jangan sampai bapak punya kaki ini HMLI, jangan sampai muih gula darah. Dari saya Ibu untuk Pak Ivan terima kasih banyak karena dengan adanya Pak Ivan punya 10 jari ini maka saya punya tubuh ini, saya punya badan ini sehat. Sehat seperti ini, saya bersyukur juga. Saya tidak punya apa-apa untuk membalas untuk Pak Ivan. Saya hanya balas dengan kata puji Tuhan saja untuk Pak Ivan. Mungkin di hari lain, di waktu lain, orang yang membantu Pak Ivan. Saya tidak punya apa-apa untuk membantu Pak Ivan. Ivan memaknai bahwa kesempatan baik yang ia terima adalah doa dari setiap pasiennya. Meski dalam keterbatasan, Ivan membuktikan bahwa satu langkah kecil sangat berdampak besar. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Gas jangan rem. Semangat sekali. Harus semangat. Harus semangat. Ini kita Pasiar Oto tengah-tengah malam, keliling-keliling kota. Iya. Luar biasa ya. Oke, Bapak Mama, saudara semua, senang sekali hari ini kita berhasil. Yang rencananya bukan dalam waktu dekat, tapi beta sudah kontak memang beliau ini di sebelah. Rencananya saya mau ke Wini, Ya. tapi ternyata kebetulan beliau ada kegiatan di sini 2 minggu ya. Kegiatan di Kupang 10 hari. Oh, kegiatan di Kupang 10 hari dan mungkin jalannya seperti itu. Saya tidak perlu ke Wini untuk ditakdirkan ngobrol. untuk bertemu. Iya, kita ditakdirkan untuk Pasiar Oto di dalam kota sini, Iya, Kakak. benar. Oke. Bagi Bapak Mama saudara yang belum tahu, beliau di sebelah adalah kebanggaan NTT, kebanggaan Indonesia. Asik. Beliau ini baru-baru saja ini mendapatkan penghargaan sebagai tenaga kesehatan teladan se-Indonesia. Ya, Tahun 2023 ini. Kategorinya perawat. Kategori ada Ada kategorinya. kategorinya. Itu apa saja? Nah, kalau kategorinya ini dari Kementerian Kesehatan itu ada 3 kategori besar. Jadi tenaga kesehatan tingkat nasional untuk kategori puskesmas. Jadi di puskesmas itu ada 9 kategori profesi.
Ada 9 profesi. Terus nominasi yang berikut itu tingkat rumah sakit daerah, itu ada 13 profesi. Oke. Dan juga rumah sakit vertikal. Rumah sakit vertikal itu yang kerjasama dengan Kemenkes, milik Kemenkes, itu juga 13 profesi. Jadi kebetulan saya, profesi saya perawat, masuk di kategori puskesmas itu. Kategori puskesmas berarti mengalahkan nakes-nakes yang ada di puskesmas Indonesia. Seluruh Indonesia. Waduh, Jadi kalau ini untuk yang seleksi tingkat nasional itu dari Kementerian Kesehatan edarannya itu mereka hanya butuh 6 besar. Oke. Jadi peringkat 1 sampai 3 dan harapan 1 sampai 3. Jadi dari 36 provinsi, puji Tuhan dari NTT kita terpilih juga masuk dalam 6 besar. Wah, luar biasa sekali. Dan itu di situ ada nama seorang pemuda yang hebat, ada Kakak Iventon Besi Siap. yang mewakili apa Kabupaten Timur Tengah Utara TTU, kemarin ya. Kabupaten TTU Provinsi NTT. NTT luar biasa, kemarin masuk di Kick Andy. Kita jujur pribadi bangga Ya. ada ketemu punya nakes yang saat ini masih menjadi garda terdepan untuk melayani masyarakat. Terlebih kan ini kan daerah perbatasan toh, Kakak, betul. Ini apa kabar nih Kakak? Ya, untuk kabar selalu sehat. Selalu sehat ya? Harus tetap semangat. Harus sehat karena kalau Kakak sakit Sakit bagaimana? Itu berbahaya itu. agak repot juga masyarakat repot, di sana. benar. Ini terima kasih banyak Kakak sudah mau meluangkan waktu. Ini meskipun jadwal kegiatan padat tapi Ya. masih mau diajak pesiar oto nih. Terima kasih Kakak. Ya. Ini kegiatan apa? Ke Kupang ini ada kegiatan apa? Kegiatan pelatihan manajemen puskesmas. Oh, Untuk oke. staf puskesmas, kepala puskesmas dan KTU dan tim mutu. Jadi kebetulan saya ditunjuk oleh kepala puskesmas untuk hadir di sini. Jadi ya sekalian dapat informasi dan juga bisa apa yang kita dapat nanti bisa kita aplikasikan di tempat kerja kita. Wah, luar biasa nih. Oke, kembali kita bahas apa penghargaan yang Kakak dapat ya. itu tenaga kesehatan Teladan. Ya. di Indonesia itu mungkin Kakak bisa cerita sedikit bagaimana ceritanya sampai Kakak dapat itu penghargaan. Jadi penghargaan yang saya dapat ini sebenarnya awalnya saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan ini penghargaan. Oke. Jadi hanya saya berusaha untuk lakukan apa yang memang harus saya lakukan di puskesmas. Jadi saya lakukan dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang harus kita lakukan. Salah satunya itu penanganan pasien diabetes mellitus, pasien DM yang gula ini. Gula itu ya. Jadi ada yang sampai komplikasi dari gula itu, dia komplikasi sampai ada yang kaki luka, tangan luka, pokoknya dia punya organ tubuh luka. Lukanya itu sampai lama tidak sembuh-sembuh. Ada yang sampai terakhir minta maaf, ada yang sampai meninggal dunia. Jadi saya melihat wah ini situasi-situasi seperti ini kayaknya kita harus bisa lihat baik-baik, tangani baik-baik sehingga kalau bisa jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi kasus seperti ini. Sehingga saya terpilih jadi nakes teladan ini karena yang pertama saya ikut seleksi. Oke, seleksi tingkat kabupaten, setelah itu seleksi tingkat provinsi dan juga seleksi tingkat nasional. Apa yang diseleksi itu? Jadi yang diseleksi itu mereka menilai kita buat satu program inovasi. Jadi program inovasi ini yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita di tempat kerja kita. Jadi saya buat salah satu program inovasi yang kemarin dilihat mungkin sedikit menonjol dan juga mempunyai daya ada perubahan setelah saya melakukan program inovasi itu sehingga bisa terpilih. Itu kami buat semacam ini makalah kita buat makalah, terus kita buat video inovasinya yang kita lakukan di puskesmas. Setelah itu dilombakan, itu yang dilombakan. Tapi ada banyak item penilaiannya juga. Iya.
Jadi kirim videonya ke Ya, kabupaten dulu. ke kabupaten menilai. Nilai terus. Terus kita diuji di kabupaten, kita ke ibu kota kabupaten, dilombakan dengan teman-teman yang lain. Terus setelah kita dilombakan, kalau kita yang terpilih Iya. mewakili kabupaten, kita maju lagi ke tingkat lebih di atasnya, tingkat provinsi. Provinsi lagi. Iya. Terus di Di apa, tingkat seleksi provinsi lagi. seleksi lagi dengan kabupaten yang lain, Iya, provinsi betul, Perawat. betul. Jadi setelah itu kalau lolos kita seleksi lagi ke tingkat nasional, itu lawan 36 provinsi apa 38 provinsi itu. Wes, Ya, untuk provinsi Perawatnya juga. mendapat. Jadi puji Tuhan kita yang terpilih. Waktu terpilih itu ya, terpilih dan diumumkan menjadi tenaga kesehatan teladan se-Indonesia. Iya. Itu bagaimana perasaannya Om Ivan? Jadi waktu awal saya terpilih jadi tenaga kesehatan teladan itu, mungkin perasaan saya sangat senang sekali karena saya sudah berusaha begini besar, tapi memang dihargai oleh Kementerian Kesehatan. Saya juga bangga membawa nama keluarga, membawa nama puskesmas, membawa nama kabupaten saya, membawa nama provinsi. Jadi saya bangga sekali karena apa yang saya dapatkan ini merupakan sesuatu hal yang belum didapatkan oleh teman-teman yang lain, sehingga ini juga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Jadi ini perasaan yang saya alami ini mungkin perasaan yang sangat luar biasa bagi saya, karena kita yang dari kampung bisa dihargai sampai di tingkat nasional, karena tidak terbayangkan kalau saya pasti terpilih, karena persaingannya begitu ketat. Kami banyak orang, dari kemarin diinformasikan dari seribuan orang yang ikut seleksi, hanya 258 yang terpilih tingkat nasional. Jadi memang perasaan yang bangga yang saya rasa mungkin ini akan saya bawa terus sampai seumur hidup saya. Iya. Itu bagaimana ceritanya waktu Ya. pengumumannya seperti apa sih? Jadi- Di telepon atau bagaimana? Jadi pengumuman, kalau yang ceritanya sampai saya ke Kick Indi itu memang itu ada cerita yang bagi saya sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi sebelum saya diumumkan ada surat edaran bahwa saya terpilih jadi tenaga kesehatan teladan tingkat nasional, saya sudah ditelepon oleh tim riset Metro TV. Jadi mereka telepon, mereka tanya, mereka bilang, mereka perkenalkan diri. Setelah itu mereka bilang, Bapak Ivan akan diundang ke Metro TV tanggal 15. Jadi saya bilang ini saya tidak percaya, ini sepertinya penipuan karena belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Kesehatan, belum ada. Sedangkan mereka sudah menginformasikan kalau saya mau menjadi narasumber di acara mereka. Jadi waktu itu saya tidak percaya. Jadi saya bilang ini mohon maaf karena saya belum diumumkan secara ini, saya belum bisa menjawab itu, menjamin itu. Jadi setelah itu Berarti kakak minta maaf, Bepot, Iya. kakak PNS kali ya, harus ada surat masuk Iya. dari dinas sampai saya turun ke belum percaya puskesmas. karena mereka sampaikan bilang, Pak, kami kerjasama sama Kementerian Kesehatan. Kami mendeteksi semua video dan makalah dari nakes-nakes teladan tingkat nasional. Jadi kami dengan adanya video-videonya ini kami lebih tertarik pilih program inovasinya Pak Ivan untuk kami undang ke Metro TV. Jadi seperti itu waktu, karena memang kami dari 258 hanya 2 orang yang terpilih ke Kick Indi Metro TV. Oh iya, dengan Jadi ibu siapa saya sama kemarin? Ibu Dewi yang kemarin mendirikan sekolah lansia. Iya, betul, betul. Jadi saya juga, ini sudah nakes, belum ada pengumuman nakes teladan. Iya, Sekarang tiba-tiba saya mau ke sana, sebelumnya belum. Jadi setelah itu berselang 3 hari baru surat edaran itu keluar. Surat edaran itu keluar, saya terpilih. Jadi langsung Metro TV telepon lagi. Mereka bilang nanti tim kami akan ke Wini untuk liput aktivitas di rumah dan juga di puskesmas tempat bekerja. Jadi mereka mereka yang liput, ada Iya. video yang ada cuplikan dua orang, satu juru kamera, satu reporternya, sama 3 pendamping dari Kementerian Kesehatan. Jadi ada 3 orang dari Kementerian Kesehatan yang mereka 5 orang ke rumah untuk mereka liput saya punya aktivitas di rumah dan juga aktivitas selama di puskesmas tempat bekerja.
Jadi seperti itu. Kita pikir itu video kakak yang buat. Tidak, mereka itu dari Orang Metro turun TV yang langsung. Metro TV turun, mereka yang ambil gambar semua. Jadi mereka liput dari aktivitas di rumah, keluar dengan motor ke puskesmas. Itu keren sih itu video tuh. Sekalian mereka promosi Winnie juga itu. Iya, Iya. luar biasa. Karena ini itu salah satu perbatasan favoritnya beta karena begitu kita foto di depan perbatasan ada tulisan Mini itu kan Mini. belakangnya itu kan bukit, Ada bukit bukit-bukit. tinggi Iya. macam di Jurassic Park. Iya. Itu paling senang itu di situ. Iya. Dibandingkan perbatasan yang lain sih, Iya. menurut saya pribadi. Luar biasa. Terus waktu dihubungi atau diumumkan menang Iya. dari Kementerian Kesehatan, itu apa yang didapat sih itu selain Oh, piagam? Dan apa Jadi semua? waktu ke Jakarta tanggal Oke. 14 itu sampai di sana kan kami dihargai lah di sana, difasilitasi selama 1 minggu di Jakarta. 1 minggu. Jadi semua aktivitas kami itu diatur di Jakarta dari pokoknya bangun pagi sampai malam istirahat lagi. Jadi kalau hadiah yang kami peroleh itu piala dari kementerian, piagam penghargaan, kita dikasih laptop baru 1. Iya, kita dikasih laptop baru, terus dikasih beberapa fasilitas yang lain semacam pakaian segala macam, semua ada ini. Terus semua aktivitas kita itu dipantau, kita diantar ke kantor DPR RI untuk mengikuti sidang di tanggal 16, terus ke Istana Negara untuk ikut upacara. Oh, ikut upacara 17 Agustus. Ikut upacara 17-an, tapi waktu itu kebetulan saya karena kami ada kuota, saya dapatnya di Kementerian Kesehatan saja. Oh. Nah, ke tempat wisata, ke Museum Presiden. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan banyak yang kami buat, ke Taman Mini Indonesia Indah. Pokoknya diantar semua, difasilitasi di Itu sana. berdua dengan ibu yang tadi atau yang 6 orang? Kami yang 6 orang. Sampai harapan 3. Iya, kami Oh. semua. Kami 258 yang kalau yang dari Oh. NTT kan 6. Si Indonesia. Oh, Si NTT Indonesia. 6. NTT 6 orang. Itu dari mana-mana tuh? Dari- Kabupaten. Dari TTU 3. Oh, iya Jadi itu. TTU 3 itu saya perawat, ada 1 tenaga gizi, Oh. dan juga ada 1 tenaga analis yang periksa darah. Oh, Analis, karena ada ya. berapa kategori tadi yang kakak Iya, cerita. kategori yang Oh, tadi. banyak Terus- kategori juga. Dari dokter, dari ND, dokter ada umum, dokter juga. ya dari ND, terus dari Sumba Tengah itu tenaga kesehatan masyarakat, terus bidan dari Nagekeo. Dan jadi kami ada 6 orang, terus ada 1 kategori lagi non pemerintah Oh, dan juga maksudnya? kader kesehatan. Jadi kami ada 6 yang kategori pemerintah, yang non pemerintah ada 1, terus ada kader kesehatan yang dia juga dipilih diundang ke sana. Iya. Oke, tapi hanya 2 yang Iya. ke Kicken. Hanya dari 258, puji Tuhan hanya 2 saja dan saya yang Salah terpilih. satunya kan. Memang Kick ini selalu memilih topik yang memang out of the box. Saya juga heran kok kenapa bisa saya yang terpilih ke sana, padahal di sana kan kategorinya kan banyak. Kenapa mereka tidak pilih yang mungkin yang profesor doktor yang kategorinya di rumah sakit vertikal di Kemenkes. Jadi mereka malah memilih kita yang di kampung yang mungkin mereka menilai mungkin ada faktor lebihnya juga. Nah, itu yang kita dapat waktu di sana. Tapi saya tidak berpikir apanya, tapi momennya, Ya, nilainya yang saya dihargai di sana itu tidak bisa terulang lagi. betul. Dan itu Tidak hanya semua bisa- orang ya, yang tidak bisa semua orang ke dapat. sana. Betul. Iya. Dan saya termasuk salah satu anak NTT yang kemarin nonton kakak video dan Iya. bangga Iya. dan merasa wajib siap. untuk pasiar oto dengan kakak Iya. meskipun kakak di Wini kemarin juga Iya. saya kemana bagaimanapun caranya harus pasiar oto Harus dengan pasiar ini oto. orang ini orang terbaik nih menurut beta pribadi Iya, Kak. dan ternyata ketemu di Kota Kupang. Kenapa dari begitu banyak penyakit Iya. di tengah masyarakat apa kakak memilih itu menangani diabetes? Dari banyak penyakit yang ada di puskesmas di tempat Iya. saya bekerja di Wini. Iya, iya. Jadi memang di sana itu kasus kematian akibat diabetes ini tinggi. Jadi
ada beberapa kasus yang membuat orang takut dengan penyakit ini. Terus komplikasinya juga itu membuat orang takut juga karena memang sangat sadis, karena kalau komplikasinya terjadi seperti ada luka, berarti itu efeknya panjang dan juga bisa dijauhi oleh keluarga. Karena kalau lukanya sudah semakin parah dan juga membusuk, terakhir kepedulian keluarga terhadap mereka juga kurang. Terakhir mereka merasa sesuatu stres atau apa, merasa tidak punya harga diri lagi, dan terakhir mereka bisa meninggal dunia. Itu fenomena yang sementara saya alami di tempat saya bekerja. Itu padahal dijauhi, padahal kan setahu saya diabetes itu tidak menular kan? Ya memang dia tidak menular, tapi karena komplikasinya sudah sangat parah, baru harus kita dirawat. sebenarnya harus luka-luka dirawat. gitu. Keluarga tidak mau untuk merawat lagi karena mungkin banyak faktor, bisa saja faktor ekonomi, faktor yang lain, sehingga terakhir pasien itu ditelantarkan, tidak mau untuk diberi motivasi untuk sembuh. Akhirnya memang pasiennya terakhir meninggal. Jadi saya menilai di sini memang banyak faktor, tapi faktor kepedulian terhadap keluarga yang sakit ini juga sangat kurang, karena dukungan keluarga saya menilai sangat penting. Karena kalau keluarga tidak mendukung pasien ini untuk sembuh, itu sangat berefek sekali terhadap kesehatannya. Ya. Dan apa ya, orang yang mengidap penyakit diabetes itu dan ditinggalkan di Ya. Wini sana itu angkanya cukup tinggi kan? Maksudnya ada beberapa keluarga yang memang kondisinya seperti itu, sehingga kadang-kadang saya ketika bertemu mereka, saya jelaskan kepada keluarganya, saya bilang yang sakit mama ini punya hak untuk sembuh. Kita jangan membuat karena mungkin usianya sudah tidak produktif lagi, mungkin sudah lansia, sudah kan orang-orang tua. biasanya kan karena orang-orang tua. Jadi mereka seolah-olah karena dia tidak mau bekerja, tidak produktif lagi, jadi ditelantarkan begitu kan, kasihan juga. Sehingga saya sampaikan bilang mama yang sakit ini punya hak untuk sembuh dan bisa kita tangani dengan baik. Yang penting keluarga mari kita dukung. Kalau kita tidak dukung kan nanti akan berpengaruh terhadap stres, pikirannya, segala macam. Apalagi kalau dia sudah ada komplikasi seperti luka, kalau keluarga tidak bantu untuk memperhatikan kebutuhannya, itu akan berefek sekali ke penyakitnya itu sendiri. Nah, itu yang memang saya alami di tempat saya bekerja di Wini. Mungkin keluarganya pikir atau mau jaga apa atau mama yang sutua, kok harus mau cari uang untuk hidup. Mungkin aja seperti itu. Lukanya sudah lama terus tidak sembuh-sembuh, baru kalau kondisi ekonominya seperti betul. Itu sangat-sangat punya efek. Terakhir mereka kadang-kadang ada yang sampai pasrah saja, biar mungkin tunggu waktu saya mau meninggal karena keluarga tidak memperhatikan saya lagi dan sebagainya. Sehingga memang itu beberapa masalah yang saya temukan. Terus juga masyarakat kadang-kadang mereka menjadikan puskesmas jadi alternatif terakhir, jalan buntu di terakhir. Jadi kalau lukanya sudah parah sekali baru ke puskesmas. Jadi mereka masih ke pengobatan alternatif lain seperti cari ramuan, pakai minyak-minyak yang ini. Sebenarnya itu akan sangat berpengaruh terhadap kesembuhan penyakit mereka sendiri. Waktu sembuhnya semakin lama kalau tidak secepatnya ke puskesmas. Sehingga saya berpikir kalau bisa hal-hal yang seperti ini sebenarnya bisa kita tangani dengan baik dan bisa sembuh. Iya. Sejak kapan kakak memutuskan untuk concern ke situ? Sejak awal tahun 2022. Awal tahun 2022 saya sudah mulai mencoba membuat program inovasi ini yang berjudul Gercap Sero Pasukan itu. Sero Pasukan. Iya. Maksudnya apa tuh? Kalau kakak namanya sendiri. Saya namakan sendiri. Oh. Gercap itu gerakan cegah amputasi. Nah, jadi biasanya kan kalau pasien-pasien diabetes itu efek ujung-ujungnya pasti amputasi kalau luka. Yang kita dengar begitu. Terus Sero ini metode perawatan yang saya gunakan. Nah, jadi metode perawatan yang saya gunakan Sero ini screening, semacam kalau kita di puskesmas kita lakukan pemeriksaan lebih dini.
kita screening, kita lacak, terus kita lakukan edukasi, kita kasih penyuluhan cerita-cerita, diberikan informasi, edukasi, terus kita rawat dan kita obati. Itu metodenya Zero. Sedangkan yang pasukan itu pasien diabetes mellitus di kampung perbatasan. Oh, oke. Jadi kan dia juga kan punya semacam makna filosofi. Iya. Jadi kayak kalau kan kami di perbatasan kan banyak pasukan polisi, tentara yang jaga perbatasan. Sedangkan kami kan pasukan di bidang kesehatan yang jaga masalah-masalah kesehatan di wilayah perbatasan juga. Betul. Iya. Pasukan yang Iya, di perbatasan kalau pasukan. sakit juga larinya ke kakak larinya orang ke juga. kita. Atau mereka punya tempat apa khusus, pengobatan khusus untuk pasukan-pasukan ini? Kalau yang tentara mereka punya, Punya, kalau ya, polisi pasti, pasti ke puskesmas. Oh iya sih. Betul. Berarti ini di kampungnya siapa nih? Joni? Ya, Joni di Silawan. Oh iya, di sebelahnya lagi. Ya? di Kabupaten Belu. Oh, Belu di Motaain. 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 Betul. Terus Kalau kakak Joni di sendiri batas, ya. tugas di Wininya sudah dari Saya kapan? di Puskesmas Wini dari tahun 2020. Asli sana? Asli memang? orang Wini. Iya, Oh. benar. Asli orang Wini. Dari 2020 saya kerja di Puskesmas Wini. Sebelumnya di Puskesmas Lurasik. Itu di mana? Itu perbatasan dengan Atambua. Itu di pokoknya yang Halilulik, sebelum Halilulik itu ada satu puskesmas di situ. Oh iya. Itu kerja 7 tahun di situ dari 2011 sampai 2017. Terus pindah Terus ke kampung halaman. dari 17 sampai 2020 saya tugas belajar. Oh. Nah, ada sekolah lagi. Tugas belajar di Semarang. Iya. Setelah pulang 2020 langsung ke Wini, ke Puskesmas Wini. Iya. Apa ya namanya? Langsung Iya. jaga kampung. Nah, pulang kampung. Pulang kampung. Pulang kampung. Oke. Kalau kondisi kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan di Wini sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau di Wini, kalau kondisi kesehatannya sendiri memang banyak masalah kesehatan. Tapi saya kan lebih fokus ke diabetes mellitusnya. Jadi kondisi ini memang selama ini dari 3 tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai 2021 itu sangat tinggi, dia meningkat. Yang masalah diabetes ini dia meningkat. Nah, setelah saya coba melakukan program inovasi ini, ternyata sudah sedikit ada penurunan untuk masalah kesehatan yang ada di sana. Sedangkan untuk layanan, memang kami di Puskesmas itu sudah semacam program untuk pencegahan pasien-pasien diabetes ini sudah dilakukan dengan baik. Kita lakukan screening dan sebagainya. Hanya memang ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang perlu dilakukan untuk bisa maksimalkan. Karena kadang-kadang kita lakukan tapi mungkin belum maksimal, sehingga perlu tambahan lagi. Iya. Saya lihat kakak juga sampai turun ke rumah-rumah. Iya. Kita turun ke rumah-rumah, benar. Kita kunjung pasien-pasien yang dia dengan segala macam keterbatasan ekonomi segalanya. Mereka mau ke puskesmas saja, mungkin banyak faktor ke sana, ada hambatan. Biar coba kita yang turun, kita kunjungi mereka, kita coba lakukan pengkajian yang lebih dalam, kita tanya kondisinya seperti apa. Kalau memang betul-betul dia kondisinya diabetes mellitus dan ada komplikasi, kita langsung tangani sampai sembuh. Jadi kakak khusus mana? Terus penyakit lain gimana? Atau ada penyakit perawat lain? Penyakit lain juga sama sih sebenarnya, tapi saya lebih fokus ke situ, ke diabetes mellitus. Memang kalau kami di puskesmas, kalau penyakit-penyakit lain kan kami kerjanya tim. Banyak semua perawat yang di situ kami kerjasama untuk selesaikan masalah-masalah kesehatan. Kendala apa sih kakak yang kakak temui di tempat tugas? Oh ya, untuk kalau khusus saya punya program inovasi memang banyak beberapa kendala. Sebenarnya selama ini lancar-lancar saja. Tapi memang ada 1-2 kendala terkait. Kan di tempat kerja saya itu kan ada satu desa yang memang dia tidak ada sinyal sama sekali. Dan di situ juga ada pasien-pasien diabetes mellitus. Sehingga kadang-kadang kalau kita mau istilahnya kita mau kunjungan, kalau media komunikasi terakhir kita tidak bisa pakai.
kita langsung saja harus ke rumah dengan jarak tempuh hampir berapa kilo, memang membutuhkan waktu, tenaga untuk kita ke sana. Kalau seandainya ada media komunikasi kan pasti lebih enak. Karena kalau kita ke sana, kalau yang bersangkutan tidak ada, itu juga berefek pada kita sendiri juga. Kita ke sana dia tidak ada, bagaimana? Terus kadang-kadang ada beberapa pasien yang kalau kita kunjungi memang telepon tidak angkat, terus kadang-kadang kita ke sananya juga dia tidak ada. Nah, itu yang beberapa kendala yang sebenarnya kita dalam hati juga, ini siapa yang butuh siapa ini? Ya. Siapa yang sakit, siapa yang mau sembuh ini? Ya. Betul, kadang-kadang Ya, kita beberapa kendala. Ya. kadang kita punya orang meskipun sakit juga Iya. paksa saja. masih paksa untuk bekerja, jalan kemana-mana, padahal dia tahu kalau dia sementara sakit. Dan sakitnya dia itu Iya, rawat. rawat. Dan makanya yang saya tekankan di sini kan memang harus ada dukungan keluarga. Kalau keluarga tidak dukung, pasti dia agak setengah mati di rumah. Dia mau kerja, apalagi kalau dia punya kondisi sudah luka, dia mau bergerak kemana susah. Apalagi kalau mau makan segala macam, siapa yang mau bantu dia, siapa yang mau bisa bawa dia datang ke puskesmas untuk berobat. Itu makan minumnya juga dijaga sekali ya. Iya. Memang saat kita rawat pertama, kita langsung kasih penyuluhan atau kasih dia informasi kesehatan secara umum, supaya kalau bisa atur dia pola makan supaya dia pembuluh darah juga normal. Karena Itu nasi sudah pasti X. Iya, pokoknya ada beberapa pilihan juga. Oh. Yang rendah karbohidrat. Mungkin nasi boleh, tapi kalau bisa porsinya dikurangi. Terus kalau bisa ada pilihan lain seperti beras merah dan sebagainya, itu kan bisa membantu. Ya, terus kalau semacam sudah ada luka kan, mungkin kita bisa makan makanan yang tinggi albumin. Contohnya makan telur, tapi putihnya saja, kuningnya jangan. Itu beberapa jenis makanan yang memang harus diperhatikan supaya bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Betul. Kan kadang-kadang mereka tidak paham di situ, sehingga kita kasih informasi terkait dia punya pola makannya. Ya. Oke, siap. Terus kakak, harapan ke depan apa nih kak? Oh iya, jadi memang harapannya kalau bisa banyak teman-teman perawat yang ada di WINI, di KIFA, di TTU, bila perlu di NTT lah, mari kita coba mulai bekerja dengan hati. Kalau kita tidak bekerja dengan hati, mungkin ada istilahnya embel-embelnya di belakang kan ada agak ribet, karena saya berpikir mari kita layani dengan hati, karena dengan sendirinya pasti Tuhan akan angkat kita ke tempat yang tinggi. Karena saya sendiri bisa memberikan kesaksian itu, karena apa yang saya alami sekarang itu saya refleksikan bahwa Tuhan angkat saya ke tempat yang tinggi untuk bisa menginformasikan apa yang saya buat ini di banyak orang supaya bisa berguna bagi banyak orang. Ya. Betul. Jangan ada orientasi yang lain-lain. Kita kan sudah ada haknya. Kita kan sudah. Saya karena malah berpikir begini, kakak. Kadang-kadang saya tidak tahu suatu saat nanti ke depan saya punya keluarga, mungkin saya sudah tua, saya punya keluarga sendiri yang mengalami hal seperti itu, dan juga dia punya keterbatasan ekonomi dan sebagainya, dan ternyata mau ditangani tidak bisa dan sebagainya. Saya berpikir wah ini hal yang nanti berbahaya sekali bagi saya punya keluarga juga. Jadi saya berpikir mudah-mudahan nanti suatu saat saya punya keluarga juga, saya punya anak cucu juga, kalau memang sakit seperti ini bisa ditangani dengan baik. Luar biasa ini perawat memang layak. Kan jadi tenaga kesehatan teladan nih, luar biasa. Di tengah ada banyaknya video-video di media-media online yang ada oknum tenaga kesehatan yang benar, layani pasien juga dengan muka kasar dan lain-lain sebagainya. Masih ternyata ada satu titik secerca harapan nih. Ternyata masih ada nih orang-orang baik yang mau melayani masyarakat tanpa embel-embel. Karena kita sehat juga itu merupakan rezeki dari Tuhan. Betul.
betul. Kalau kita tidak sehat kan kita tidak bisa buat apa-apa. Jadi apa yang kita dapat sekarang, sehat, kesehatan jasmani, rohani, semua kita dapat, itu juga berkat bagi Tuhan untuk kita. Berkat dari apa yang kita lakukan. Kita lakukan. Iya. Luar biasa nih. Oke kakak, sebelum Iya, kita siap. akhiri, Iya. mungkin ada yang mau kakak sampaikan buat bapak mama bersaudara yang nonton, mungkin serahlah kakak mau sampaikan sesuatu ke siapa, silakan. Halo semua yang nonton. Jadi mungkin dengan ini saya harapkan Bapak Mama untuk tetap jaga kesehatan. Mungkin atur pola makan yang baik supaya kalau bisa tetap sehat. Jaga waktu untuk atur waktu untuk bisa berolahraga juga. Terus kurangi stres, jangan pikiran, atur pola tidur dengan baik supaya Bapak dan Mama semua yang ada di rumah bisa tetap sehat. Jadi mungkin pesan saya itu saja. Ya. Orang bilang pikiran tuh juga bikin sakit, betul. Ya, pikiran juga bikin sakit karena itu sudah yang saya alami seperti itu. Kadang-kadang sama pasien yang setelah dia diamputasi, dioperasi, ternyata dia stres bukan karena sakitnya, tapi karena pikiran setelah diamputasi. Dia stres karena sudah gangguan harga diri atau apa. Iya, dari Dia- yang tadinya sudah normal kan. Jadi- Sama pasien ada yang sampai amputasi, tapi setelah dirawat baik-baik dia stres. Stres bukan karena sakitnya, tapi stres karena itu setelah dia dioperasi. Sehingga makanya saya buat gerakan cegah amputasi, jangan sampai ada terjadinya itu, karena kadang-kadang kalau dia punya tingkat penanganan stresnya, copingnya itu baik, ya kita bersyukur. Tapi kalau stresnya kurang pas, dia bisa akan drop begitu kan. Oke, siap. Kakak Ivan, Iya. terima kasih banyak. Sukses terus Amin. di tempat tugasnya. Ya, Semoga lebih banyak orang lagi yang yang kita tertolong. layani. Amin. Ya, Kita jadi berkat buat banyak orang. iya. Jadi Siap. berkat. Oke, mohon maaf kakak kalau ada salah-salah kata atau apa. Iya. Kurang-kurang dari Pesir Oto hanya begini-begini. Pesir Oto luar biasa. Astaga, terima kasih. Tapi kakak sudah di Ya. satu tempat aja lebih luar biasa. Ya. Jadi yang di sini pasti sudah biasa saja. Ini di sini kurang apa nih? Kakak kan ke Kick End itu kan pakai pakaian adat, Aduh. terus bawa itu Piala. piala. Memang Itu ya kita kurang komunikasi. kemarin. Coba kemarin kalau komunikasinya ini Iya, bisa betul. coba pialanya juga. Betul. Oke. Iya. Siap. Oke, Siap, Bapak Mama bersaudara yang ada di rumah juga, terima kasih sudah menonton video ini. Ambil yang baik, buang yang menurut Bapak Mama bersaudara semua kurang baik atau jadikan pelajaran. Dan yang tadi Om Ivan bilang jaga Jaga kesehatan. kesehatan. Jaga kesehatan itu paling penting ya, Paling penting, Kak, ya. ya. Oke, kami berdua di sini mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penyampaian atau yang kurang-kurang dari kami berdua. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Baik.